Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu mahasiswa PJJ PAI, saya Wisnu Atami. Kita akan melanjutkan mata kuliah Pancasila. Kali ini kita akan belajar tentang modul 5, yaitu Pancasila menjadi sistem etika. Kegiatan belajar satu ini membahas tentang pengertian etika, pengertian nilai, norma, dan karakter. Secara normatif, Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan atas tindakan, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila secara universal dapat menjadi sistem etika. Untuk lebih jelasnya, kita simak terus video ini ya. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa dapat memahami pengertian etika, nilai, norma, moral, dan karakter. Oleh sebab itu, kami harapkan mahasiswa dapat memahami etika Pancasila yang menjadi suatu aliran etika alternatif baik dalam konteks keindonesiaan maupun keilmuan secara lebih luas. Yang pertama kita bahas adalah tentang etika. Apa itu etika? Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Etika identik dengan kata moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mors yang artinya adat atau cara hidup. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Etika sebagai ilmu bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan juga metaetika. Etika deskriptif mempelajari tentang tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, pandangan tentang baik dan buruknya, perbuatan yang diwajibkan atau diperbolehkan atau dilarang dalam suatu masyarakat. Sedangkan etika normatif bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam perbuatan nyata. Berbeda dengan etika deskriptif, etika normatif tidak bersifat netral, melainkan memberikan penilaian terhadap tingkah laku moral berdasarkan norma-norma tertentu. Etika normatif memberi petunjuk mengenai baik atau tidak baik, boleh atau tidak bolehnya suatu perbuatan. Adapun yang terakhir yaitu metaetika yang tidak membahas tentang persoalan moral dalam arti baik atau buruknya suatu tingkah laku, melainkan membahas bahasa-bahasa moral. Sebagai contoh, jika suatu perbuatan dianggap baik, maka pertanyaannya adalah apakah arti baik dalam perbuatan itu? Apa ukuran-ukurannya? Atau apa syarat-syaratnya untuk disebut baik? Dan lain sebagainya. Itu ya perbedaan antara etika sebagai ilmu dari ketiga hal tersebut. Berikutnya 4 hal yang berkaitan dengan etika yaitu nilai, moral, norma, dan karakter. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik. Nilai itu menunjukkan sifat atau kualitas kepada sesuatu objek. Sedangkan moral memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Selanjutnya, norma memiliki arti aturan atau hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang terakhir yaitu karakter yang berarti sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Keempat hal ini untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu ya. Dari yang pertama adalah tentang nilai ya. Nilai merupakan suatu yang dianggap baik. Nilai itu menunjukkan sifat atau kualitas kepada sesuatu objek. Klasifikasi nilai itu menurut Profesor Notonegoro ada 4 ya. Yang pertama itu nilai material, adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua itu nilai vital, adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas atau kegiatan. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia. Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik
dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai sistem etika, Pancasila digali dan bersumber dari agama, adat, kebudayaan yang hidup dalam Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin ya. Bentuk jamaknya itu mors, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral ini diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Kata moral juga sering disinonimkan dengan etika. Jadi, moral dan etika memiliki kesamaan makna. Ya, kita lanjutkan. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya dan religi. Norma itu merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma juga merupakan aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai untuk menilai apakah perilaku seseorang sudah sesuai dengan apa yang dianggap baik maupun buruk oleh suatu masyarakat. Ada berbagai jenis norma, diantaranya ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan juga norma adat. Norma agama adalah norma yang berasal dari pencipta dan dituangkan melalui aturan-aturan yang berlaku pada penyembahnya. Norma kesusilaan adalah norma yang diyakini berasal dari hati nurani manusia, seperti aturan-aturan kesusilaan mengenai menghargai nyawa orang lain. Selanjutnya, norma kesopanan adalah jenis norma yang berlaku dengan tujuan menghargai sesama. Norma hukum adalah norma yang mengacu pada aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Norma hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya, norma adat merupakan cara berperilaku yang sesuai dengan aturan atau hukum adat. Biasanya, penyelewengan norma adat ini biasanya disertai dengan sanksi berupa hukuman adat. Dan yang terakhir adalah karakter ya. Kita akan bahas tentang karakter. Karakter sendiri merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Ada ahli yaitu Likona mengatakan ada 3 komponen karakter yang baik, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan juga tindakan moral. Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Dalam rangka untuk lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, bahwa telah diidentifikasi ada 18 nilai karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan juga tujuan pendidikan nasional. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian etika, nilai, norma, dan karakter. Hal-hal inilah yang berkaitan dengan Pancasila menjadi sistem etika. Sebagai ideologi yang dianut negara Indonesia, mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila pada perilaku sehari-hari kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم